Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang beriman adalah berdoa. Dan ini disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah menjanjikan astajib lakum, maka doa-doa kita semuanya pasti mendapatkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Dan doa adalah merupakan bagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana agar doa-doa kita senantiasa mendapatkan ijabah dari Allah? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan ada 10 adab ataupun tata cara dalam berdoa. Yang pertama adalah ayyatarassad al-azman asy-syarifah, memilih waktu-waktu di mana waktu tersebut senantiasa mendapatkan ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yaumi Arafah, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, kemudian wukuf di Arafah, dan di sanalah mereka berdoa, pasti doanya mendapatkan ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa syahri Ramadhan, berdoa di bulan Ramadan. Wa yaumil Jumat, kemudian berdoa di hari Jumat. Pun demikian wa sulusil akhir minal lail, berdoa di sepertiga malam, dan berdoa fi waqtil ashab, di waktu sahur. Itu semua adalah merupakan waktu-waktu yang istimewa ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayyaghtanimal ahwal syarifah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang mulia. Kahalatis sujud, seperti dalam keadaan sujud. Wal tiqail juyush, kemudian ketika berperang. Wa nuzulil ghais, dan kemudian ketika turunnya hujan. Wa iqamatis shalat, dan kemudian ketika dikumandangkannya, didirikannya salat. Bahkan wa ba'daha, di antara doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah berdoa, setelah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian wahala tariqatil qalbi, dan ketika dalam kondisi hati kita dalam keadaan lembut. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, di antara adab-adab dalam berdoa adalah istiqbalul kiblat. Ketika berdoa maka hendaklah untuk senantiasa menghadap kiblat. Wa raf'ul yadaini, kemudian mengangkatkan kedua tangan. Bahkan wa yamsahu bihima wajah fi akhirih, setelah kita berdoa kemudian usapkan kedua tangan kita kepada wajah kita. Dan selanjutnya yang keempat, ar-rabi'u khafdus sauti bainal mukhafati wal jahr, merendahkan suara antara lirih dan keras. Kemudian yang kelima, di antara adab dalam berdoa adalah at-tadarru wal khusyu' war-rahbah, bertadarru, merendahkan diri di hadapan Allah, dan kemudian hati kita dalam keadaan khusyuk.
maka doa-doa kita akan senantiasa mudah mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ketika kita berdoa pun ayyulih hafid du'a wa yuqarriruhu salasan. Jangan pernah bosan-bosan untuk kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta sesuatu maka ulang berkali-kali permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika kita berdoa biasakan kata Imam Al-Ghazali ayyaftatah ad-du'a bizikrillah, membuka permintaan kita dengan kalimat ad-du'a bizikrillah, berzikir dulu terlebih dahulu, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita kemudian berdoa. Dan kemudian selanjutnya di antara adab-adab dalam berdoa adalah at-taubatu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tersebut, mudah-mudahan doa kita senantiasa mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.